Oke guys, kembali lagi di channel Sun Project. Kali ini gue akan ngebahas soal gimana sih caranya buat kalian yang pengen beli mobil bekas. Apa aja yang harus dicek? Karena mau beli mobil bekas itu nggak kayak beli mobil baru. Beli mobil bekas itu kondisinya beda-beda. Dan juga ada yang harus diperbaiki. Atau kita bisa bilang biaya untuk benerinnya ya. Nah, kali ini gue akan ngambil contoh di mobil sejuta umat yang banyak banget orang milikin, di mobil Avanza. Oke, pertama kali yang harus kalian lakukan untuk membeli mobil bekas yaitu kalian harus cari tahu dulu berapa sih harga pasaran mobil tersebut. Nah, setelah kalian tahu, kemudian kalian bisa searching di banyak marketplace. Salah satunya mungkin bisa di sosial media Facebook. Di situ banyak orang yang jual mobil bekas. Nah, di sini gue ngambil contoh di mobil Avanza ini. Ini adalah mobil Avanza generasi kedua ya. Nah, mungkin pertama kali yang harus kalian cek ketika kalian cek kondisi mobil tersebut dari eksterior cat bodinya ini. Kalau menurut kalian ini masih oke, ya silakan gitu diangkut. Oke, pas kalian cek eksterior ini, kalian harus cek secara keseluruhan dari mulai kap, depan, bumper, samping, fender, sampai di pintu-pintunya. Apakah ada lecet atau baret atau bodi-bodi yang penyok? Kalian harus perhatikan semuanya. Jangan sampai kalian nyesel ketika udah sampai rumah. Kemudian juga catnya sih yang paling penting ya. Catnya gimana menurut kalian? Kalau masih layak dibeli, silakan. Pokoknya secara keseluruhan dari tampilan, karena pertama kali yang dilihat mobil itu pasti tampilan luarnya atau eksteriornya. Nah, di mobil kali ini kan kita bisa lihat nih, mungkin di sini ada di bagian bumper nih ada kerusakan sedikit. Nah, ini kan kita memerlukan biaya lagi ya dalam memperbaiki bumper yang rusak ini. Nah, kalian juga harus perhitungkan kalau misalkan kalian butuh biaya yang lebih, silakan kalian bisa nego ke penjualnya. Tentunya negonya juga yang terukur ya. Jangan sadis-sadis juga, kasihan penjualnya. Nih kayak gini-gini, terus lecet nih, kalian harus perhitungkan semuanya. Kemudian yang paling penting setelah exterior body adalah di bagian mesin. Kita buka coba mesinnya. Nah, mesin ini adalah salah satu faktor penentu yang penting juga menurut yang harus kalian perhitungkan. Kalian harus perhatikan mesin ini harus berfungsi dengan baik. Kalau bisa sih kalian coba test drive. Kemudian bisa kalian di sini di bagian mesinnya. Mesin yang bagus itu adalah mesin yang kering, bukan mesin yang basah atau mesin yang rembes oli. Itu sih yang penting di sini. Kemudian di setelah mesin kalian cek radiatornya, pipa-pipa radiatornya apakah ada yang retak-retak atau karetnya ada yang getas. Dan kalian juga double cek lagi sama pembelinya apakah radiator bermasalah. Terus juga di apa namanya ya, di radiatornya itu kalian juga harus perhatikan di radiatornya. Mungkin di sini nggak kelihatan ya, di sini kelihatan. Di sini kelihatan apakah si lubang-lubang radiatornya itu ada yang rusak. Kalau yang rusak kan bisa kelihatan si bolongannya berantakan. Itu juga harus kalian perhitungkan. Lalu bisa kalian cek kadar olinya, bisa cek di sini. Nah,
mobil yang terawat adalah mobil yang olinya terjaga. Nah, kayak ini bisa dilihat. Ini olinya masih di takaran yang cukup ya, dia nggak berkurang. Di sini takaran maksimalnya. Kalau dia berkurang atau bermasalah atau bocor, pasti dia indikatornya akan menunjukkan di bawah, di bolongan 3 ini, bisa di bolongan yang 2 atau bolongan yang 1. Oke. Cepetin kali ya. Nah. Lalu kalian perhatikan lagi bagian-bagian yang lainnya, kayak di bagian rem, minyak rem, bagian akinya. Akinya yang bagus adalah aki yang ini kan aki kering ya, gampang banget ngeceknya. Di indikatornya kalau masih biru gini berarti masih bagus, dan ini minyak remnya juga selalu diisi dengan baik oleh si penjualnya. Itu dari mesin, khususnya paling penting di bagian mesin adalah kerembesan olinya. Kalau mesin yang basah itu mungkin memerlukan perbaikan lagi ya di bagian mesin. Oke, kemudian di bagian lainnya di ruangan mesin ini bisa kita lihat ke rangkanya. Rangkanya apakah pernah tabrakan, itu bisa dicek. Kalau misalkan ada bekas getokan, itu kelihatan bentuknya tuh nggak akan rapi. Dia pasti ada penyak-penyaknya dikit, juga. Pokoknya nggak simetris dan nggak lurus banget gitu. Pasti ada gelombangnya kalau bekas getokan. Kalau bekas getokan berarti pernah kecelakaan. Indikasinya seperti itu ya. Kemudian juga bisa dicek juga di nomor rangkanya dan nomor mesinnya apakah cocok dengan STNK-nya. Kalian harus pastikan juga mesin dan rangkanya harus sesuai dengan STNK. Terus nanti juga kalian harus cek di bagian belakang apakah rangka mesinnya ada bekas getokan atau tidak. Nah, itu perlu bagi kita untuk mengetahui apakah mobil ini bekas tabrakan atau tidak. Lanjut. Oke, kemudian bagian yang harus kalian perhatikan adalah di bagian ban. Bagian ban ini juga penting ya. Ini apakah ban ini sudah mulai tipis atau tidak, karena kalau sudah tipis tentu akan memerlukan biaya lagi ketika kalian sudah membelinya. Kan nggak mau dong kalian pakai baru beli nih tapi bannya itu nggak enak kan. Itu jadi bagian perhitungan buat kalian dalam membeli mobil. Nah, ini kan bisa kita lihat ban ini lumayan tipis. Ini kalian bisa nego ya ke penjualnya. Kalian juga harus riset berapa harga mobil untuk kalian negosiasi masalah harga. Nih, di sini indikator bannya bisa kalian lihat tuh sudah tipis. Oke, setelah dari ban kita lanjut lagi sekarang. Kita lihat lagi di bagian belakang. Ini biasanya lampu belakang itu rawan retak atau pecah atau apa. Kalian harus pastikan ini semua mikanya, stop lampnya itu bagus. Kalau jelek, kalian bisa perhitungkan lagi atau bisa kalian negosiasikan lagi. Kemudian juga yang bagian penting itu karet ya, karet. Di mobil Avanza ini karet di belakangnya nggak ada ya. Mungkin kita lihat lagi di bagian samping. Di sini karet-karet kaca ini jadi bagian yang diperhitungkan. Apakah sudah rusak atau tidak? Ini harus kalian perhatikan. Mungkin dari bagian eksterior, bagian luar itu cukup segitu aja. Kita coba cek bagian dalam. Bagian dalamnya juga harus kalian cek tentunya ya. Kita buka. Kalian harus cek juga di sini joknya itu nggak ada yang bolong, nggak ada yang rusak. Door trimnya juga. Terus elektrikalnya kayak di power window-nya. Apakah ada alarmnya juga? Untuk di mobil tahun segini sih harusnya semua fungsi elektriknya berjalan dengan baik ya. Lalu setelah di bagian jok, kalian harus cek di bagian dashboardnya. Bagian dashboardnya ini juga penting karena untuk memberikan kenyamanan bagi kita, bagi kita pengemudi yang akan calon pemilik ini. Kalau dashboardnya rusak atau ada yang patah kan gak enak. Setelah itu kalian juga harus cek juga di bagian belakangnya. Untuk di mobil Avanza ini ada double blower ya. Double blowernya kalian cek
Nah ini double blowernya juga harus kalian cek. Nanti AC-nya apakah berjalan dengan baik, apakah semburannya sampai ke belakang. Nah itu harus dicek. Nah oke, nih dari interior kalian sudah pastikan dengan baik, harus dicek semuanya. Jika berkesempatan kalian silakan izin ke pemiliknya atau ke penjualnya, boleh nggak sih untuk di test drive? Harusnya sih boleh ya. Nah biasanya untuk test drive ini ditemani oleh si penjualnya untuk mengikuti kita dalam test drive ini. Kita coba test drive kali ya di mobil ini. Oke, kita udah masuk di mobilnya. Kita coba aja nyalain mesinnya. Kalian bisa dengar suaranya. Apakah ada suara-suara aneh yang keluar dari mobil ini? Kalau sejauh ini sih mobil ini suaranya mulus ya. Kalau kita diam gini. Kemudian tadi yang kita bilang, nyalain AC-nya, kita cobain apakah berfungsi. Nah ini berfungsi, cuman ini kisi-kisi AC-nya ada yang nggak rusak ya. Ini ada yang rusak nih, bisa dilihat kisi-kisi AC-nya. Nah ini secara dari sistem AC sih berjalan dengan baik. Sekarang kita coba untuk menjalankan mobil ini. Kebetulan mobil ini adalah dia mau jalan, masuk lu. Ya, entar kan bluetoothnya mati. Nggak nyampe. Mau kemana lu? Jalan aja. Ya kalau kesana putus ntar. Ini masuk suara nggak? Masuk sih, yaudah dah. Nggak usah. Ini aman. Oke, sekarang kita cobain. Kebetulan mobil ini adalah mobil Matic. Kita coba pindahin giginya. Nah, mobil Matic ini juga kalian harus perhatikan. Apakah ketika sudah masuk D, apakah langsung masuk giginya? Karena mobil Matic itu rentan rusak ya, kalau menurut saya pribadi. Nah, ini jalan, dia langsung masuk giginya. Oke. Ketika kalian mencoba mobil ini, kalian juga harus mencoba dalam bermanuver. Contohnya dalam tikungan. Kemudian juga kalian harus mencoba di kecepatan yang agak tinggi. Apakah ada keanehan dari mobil ini? Sejauh ini saya coba sudah kecepatan 40 sih masih aman ya, karena kita nggak bisa lebih kencang karena kebetulan kita syutingnya di perumahan. Nah, tapi kalau di 40 masih aman sih ya, oke. Nah, karena ini Matic, kalian juga harus coba fungsi di gigi lainnya. Ini kan kita di D ya, sekarang kita coba di gigi 3-nya apakah berjalan. Oke, ini kita udah masuk gigi 3. Oh, ini berjalan ya, berfungsi. Nah, sekarang kita coba gigi yang rendahnya lagi, gigi 2. Oke, dia berfungsi. Kita coba lagi di gigi paling terendah, yaitu gigi L. Gigi L ini adalah gigi untuk tanjakan ya, tanjakan yang parah banget. Nah, oke, semua giginya berfungsi dan nggak ada kendala. Nah, dari masalah mesin, gearbox, gearnya ini saya rasa sih udah cukup lumayan. Oke nih, sekarang kita coba di posisi tidur. Apakah ada suara dari kaki-kakinya? Oh, nggak ada suara kaki-kaki. Biasanya kalau yang kaki-kakinya bermasalah itu akan keluar suara geruduk-geruduk. Nah, kayak gitu. Ini nggak ada. Karena kaki-kaki adalah bagian kenyamanan dari pengemudi. Kalau kaki-kakinya berisik juga mengganggu kenyamanan kita dalam berkendara. Oke, sejauh ini hasil test drive-nya sih masih oke lah ya untuk dikemudikan. Untuk bagian-bagian yang lainnya banyak yang harus dipertimbangkan, kayak tadi kan bagian bumper, bagian ban juga lumayan
tipis bannya gitu. Tinggal kalian lakukan negosiasi dengan penjualnya. Oke, kita udah test drive tadi. Hasilnya sih oke menurut gue. Dari hasil test drive tadi, dari kaki-kaki nggak ada suara berisik, dari gear matic-nya juga berfungsi dengan baik, semua gigi-giginya masuk. Terus juga kita manuver tadi di agak kecepatan yang lumayan tinggi, walaupun masih 40 karena kita nggak bisa lebih tinggi lagi di perumahan, itu juga masih oke, nggak ada bermasalah, nggak ada suara aneh-aneh. Oke, mungkin itu segitu aja tips dari gue. Buat kalian yang pengen beli mobil bekas, itu tips yang harus diperhatikan sebelum kalian membelinya. Dari mulai eksterior, interior, elektrikal, semuanya harus kalian perhitungkan. Kalau ada yang minus-minus, silahkan dinegosiasikan dengan penjualnya. Mungkin segitu aja tips dari gue. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.